من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari bersama-sama kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Diawali dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya wasi'al karami salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah bi ahlil badri. Ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afat
الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يباركن pria wanita aja mengaji syariat laka gur pinter dongeng nulis lan maca tembe urine bakal sengsara tembe buri bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa raji عطفة يجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم
Amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, para ulama, asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh lan pini sepuh, wabil khusus jajaran pimpinan dan takmir Masjid Al-Ibrahimi, remaja masjid, wabil khusus ketua Ormas Gus Rozi, segenap teman-teman hadirin wal hadirat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan inayah, limpahan nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus ni'matul Islam wa ni'matul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, apa kabar semuanya? Semuanya sehat walafiat? Tarikan nafas masih bisa panjang? Masih bisa mencium bau dan aroma? Masih merasakan manisnya minum teh? Merasakan pahitnya kehidupan? Masih terasa? Alhamdulillah. Semoga semua hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat diberikan sehat wal afiat, dijauhkan dari bala musibah dan segala penyakit. Selamat fid dunya, selamat fil barzah ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Petang hari ini hari Jumat Pon, Jumat Pon nggih. Jumat Pon tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Agustus 2021. Alhamdulillah sudah melewati tanggal 17 ya. 17 Agustus Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka. 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 Semangat dong. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, pengawasan GIHA dari kitab Sulam Safinah sampai halaman 6. Halaman 6 tentang halaman 5 apa 6? Loh, 5 apa 6, Bu? 5. Faslunnya di 5. Yang mana? Mujibatul ghusl. Tidak sama tadi cetakannya. Bu, yang halaman 5 faslun tulisannya apa terus? Halaman 5. Oh, beda cetakan, beda halaman. Ada yang cetakan halaman 5 ya. Yang cetakan halaman 5, ada yang cetakan halaman 6, tetapi faslunnya mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli. Faslun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala faslun mujibatul ghusli. Pasal berikutnya, kajian berikutnya, tema berikutnya, judul berikutnya mujibatul ghusli. Halaman 5. Ketemu? Halaman 5 atau halaman 6? Sebagian ada yang di halaman 5, kitab yang lainnya halaman 6. Faslun, pasal. Mujibatul ghusli, artinya hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Ya. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas yang berkaitan dengan at-taharah, tentang bersuci. Sebelum sholat harus suci.
suci dari najis dan suci dari hadas. Kalau najis itu ada bendanya yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, itu najis. Anak-anak kita buang air kecil, buang air besar. Yang keluar air kecil, air besar itu benda najis. Kita terluka kemudian mengeluarkan darah. Darah itu najis. Hanya luka di hati saja yang tidak berdarah, tapi sakitnya tuh di sini. Bisa aja katanya. Najis itu ada bendanya, maka benda najis tadi dihilangkan, dibasuh, dicuci dengan air, hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya, gitu ya. Hilang rasanya, rasa benda itu sudah tidak ada, hilang rasanya, hilang warnanya, warna merahnya nggak ada, warna kekuningannya nggak ada, kemudian hilang baunya, hilang baunya. Masih bauan enggak? Beb, ini warnanya kuning tapi kok enggak bau, berarti jenengan corona. Wong kuning ngono gak mampu. Hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Oke, ini menghilangkan najis. Yang kedua, menghilangkan atau mengangkat hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Betul ya? Betul. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, gitu ya. Hadas kecil dihilangkan atau diangkat dengan berwudu. Sudah, kemarin bab wudu sudah. Sekarang hadas besar. Hadas besar dihilangkan atau diangkat dengan mandi besar. Nah, hadirin hadirat, yang kita baca sekarang adalah yaitu tadi tentang penyebab hadas besar, atau di sini disebut mujibatul ghusl. Hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Kalau hal-hal ini terjadi dalam diri kita, maka kita harus mandi. Taib. Sittatun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang menyebabkan kita wajib mandi, sittatun, ada 6 hal. Pertama, ilajul hasyafah fil farji. Ilajul hasyafah fil farji. Nomor 2, wa khurujul maniyyi. Ya betul. Yang ketiga, wal haid. Yang keempat, wan nifas. Yang kelima, wal wiladah. Yang keenam, wal maut. Oke, wal maut. 6 hal. Jelas? Perlu diterangkan? Ya diterangkan lah. Oh, jelas suaranya tok. Oke, lanjut. 6 hal ini adalah penyebab kita wajib mandi. Yang pertama, ilajul hasyafah. Pangapunten. Ilajul hasyafah fil farji. Ilajul hasyafah fil farji. Ilajul hasyafah. Masuknya kepala ke dalam. Wah, ini repot ini. Ini pembahasan dewasa ini ya. Usia 17 tahun ke atas. Anak-anak matanya merem, kupingnya dibuntu. Ayo. Ini penyebab mandi besar atau mandi janabah. Pertama, ilajul hasyafah fil farji. Ketika kelamin lelaki masuk ke dalam kelamin perempuan. Pangapunten, saya terangkan secara gamblang nggih, enggak usah mesem-mesem, iki tenanan iki. Ilajul hasyafah, masuknya kelamin. Mohon maaf, hasyafah itu Pak. Hasyafah itu adalah bagian ujung kepala dari kelamin seorang laki-laki. Bagian kepala, batasan kepala sampai leher, kalau boleh saya katakan seperti itu ya. Ketika kepalanya masuk sampai batas leher, itu disebut dengan hasyafah.
Kalau kepala sampai leher masuk benar-benar masuk ke dalam alat reproduksi kaum perempuan, masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebatas kepala sampai leher masuk, maka itu menyebabkan hadas besar. Setelah itu harus mandi besar atau mandi janabah. Batasannya seberapa? Hasyafah. Tahu hasyafah, Pak? Ibu tahu katanya. Kok ibunya yang tahu? Tak tanya, Pak tahu Pak, yang ngeut sana. Batasnya hasyafah. Beb, kalau belum total bagaimana? Cuman kepalanya tapi separuh tok. Yang masuk hanya kepalanya dan hanya separuh. Maka belum wajib mandi janabah. Kenapa? Karena belum benar-benar masuk. Batasan masuknya adalah ketika seluruh kepala sampai batas leher, itulah hasyafah. Itu sudah masuk ke dalam alat kelamin kaum perempuan, maka mewajibkan mandi besar, mandi janabah. Beb, ini memang sudah terjadi masuk sampai hasyafah, masuk kepala sampai leher. Tapi kan nggak suwi, Beb, seduli tok, sebentar tok. Baru masuk sebentar, sudah ada yang ketok-ketok rumah, tok-tok-tok. Kula nuwun, assalamualaikum. Ndak seito wis. Ini bukan masalah durasi lama atau sebentar. Bukan masalah puas atau tidak terpuaskan, tetapi begitu hasyafah masuk, begitu batasan kepala masuk, maka sudah janabah, sudah junub, sudah wajib mandi besar atau mandi janabah atau mandi wajib. Jelas ya? Yang pertama yang menyebabkan wajib mandi besar, mandi janabah adalah ketika hasyafah, alat kelamin tadi, yaitu batasannya kepala sampai leher, masuk ke dalam alat reproduksi kaum perempuan. Bu, Pak, hukumnya sama. Hukumnya sama, baik bagi laki-laki, baik perempuan. Beb, saya kan jadi korban, saya tidak memasukkan, saya yang dimasuki, tetap wajib mandi janabah kalau batasan kepala leher tadi masuk. Jelas ya? Yang pertama ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama janabah, nanti mandi besar atau mandi janabah. Yang pertama ilajul hasyabah fil farji dalam alat kelamin perempuan, farj. Yang kedua wa khurujul maniyyi. Yang kedua khurujul mani. Ini juga berlaku bagi laki-laki dan kaum perempuan. Laki-laki bisa khurujul mani, bisa keluar mani, bisa keluar sperma. Perempuan pun juga mengalami hal yang sama, bisa keluar mani, bisa keluar sperma. Keluar mani, keluar sperma itu menyebabkan kondisi tubuhnya janabah. Nah, maka setelahnya nanti wajib mandi janabah. Tadi sudah disampaikan penyebab yang pertama. Sekarang penyebab yang kedua. Andai kata, mohon maaf pangapunten, suami istri, laki dengan perempuan, mereka tidur bersama, kemudian saling peluk, kemudian masih warming up, masih pemanasan, beb, masih pemanasan, tapi ternyata baru digosok-gosok titik pas metu. Sudah keluar mani, tetapi belum berkumpul. Bagaimana hukumnya? Ya, keluar mani itu sudah menjadi janabah walaupun belum masuk. Sampai di sini jelas? Sama kayak tadi yang pertama. Yang pertama itu ketika hasyafah masuk ke farji. Hasyafah masuk ke farji, ya betul. Tetapi belum keluar sperma, masuk tok. Belum keluar sperma, itu sudah janabah.
Bagaimana kalau masuk ke farji kemudian keluar sperma? Janabah apa tidak? Ya double malahan, lebih-lebih janabahnya. Wes masuk metu sisan. Janabah. Khurujul mani, keluarnya mani tanpa masuk menjadi janabah. Masuk tanpa keluar mani janabah. Masuk dan keluar janabah. Jelas? Jelas, Bu? Bu, jangan mesam-mesem, jelas gak ini? Jelas? Oke. Dua hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Yang ketiga, al-haid. Yang keempat, an-nifas. Yang kelima, al-wiladah, persalinan. Lah kalau 3, 4, 5 ini, Bu, ini khusus perempuan saja. Haid, datang bulan, menstruasi hanya kaum perempuan, laki-laki tidak mengalami. Betul ya? Betul Pak ya? Oke. Kemudian al-wiladah, melahirkan. Yang melahirkan kaum perempuan, laki-laki tidak melahirkan. An-nifas, darah yang keluar setelah persalinan. Yang mengalami juga perempuan, laki-laki tidak mengalami. Yang keenam, al-mautu, kematian, ketika nyawa terpisah dari badan, ketika ruh terpisah dari jasad, maka harus dimandikan. Maka ini yang menjadi viral dan panas di media sosial, media-media non ekstrim, yang kemudian banyak video yang kaum muslimin wafat meninggal dunia kemudian tidak dimandikan. Masalah bagi kaum muslimin ini, karena ini masalah gitu loh. Karena ternyata maut, kematian itu penyebab seseorang wajib dimandikan. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hadirin wal hadirat, saya ulangi ya. 6 hal ini penyebab seseorang harus mandi besar atau mandi junub atau mandi janabah, terserah apa sebutannya. 3 berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan, dan 3 berikutnya berlaku hanya untuk perempuan tok. 3 yang pertama, hasyafah ilal farj. Hasyafah ilal farj, wajib mandi janabah. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani sperma, laki perempuan sama. Ketiga, maut, kematian, laki dan perempuan sama. Kalau sudah meninggal dunia, rohnya terpisah, wajib dimandikan. 1, 2, 3 untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. 3 berikutnya perempuan tok. Haid, wiladah, nifas. Laki-laki enggak haid, laki-laki enggak wiladah, melahirkan, laki-laki juga tidak nifas. Tapi 3 berikutnya ini berlaku hanya untuk kaum perempuan. Bu, haid. Apa haid itu, Bu? Menstruasi. Apa menstruasi itu, Bu? Datang bulan, Pak. Walaupun ini khusus bagi kaum perempuan, tetapi kaum laki-laki seyogianya juga faham dan ngerti, supaya tahu bagaimana nanti menghadapi istri dan putri-putrinya kalau beranjak dewasa. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-haidhu, terjemahnya haid atau datang bulan atau menstruasi. Bu, Pak, haid itu menstruasi itu darah normal keluar dari rahim perempuan. Saya ulangi lagi. Ini menstruasi, datang bulan itu, haid itu darah yang normal yang keluar dari rahim perempuan. Bu, kalau panjenengan haid berarti normal. Pak, kalau jenengan haid, wong jenengan ndak perempuan kok haid, ndak normal. Haid itu normal bagi kaum perempuan. Haid itu darah normal yang keluar
dari rahim seorang perempuan, dan itu menandakan kondisinya sehat. Bu, jelas? Bu, ibu harus hafal dan benar-benar mengingat siklus haid ibu. Berapa hari sih ibu kalau haid, Bu? Datang bulannya berapa hari? Naam. Al-Imam Syafi'i melakukan istiqra, melakukan penelitian. Bahwa perempuan itu bisa mengalami menstruasi datang bulan haid paling cepat minimal 1 hari, yom walailah, 24 jam. Datang bulannya hanya 1 hari, 24 jam, kemudian suci. Ini rekor tercepat bagi seorang perempuan mengalami haid menstruasi. Wa aktsaru, maksimal paling panjang paling lama, Bu, 15 yaum, 15 hari. Bu, maksimal 15 hari. Enggak boleh lebih. Yang paling cepat 1 kali 24 jam. Enggak boleh kurang dari 24 jam. Tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Rata-rata kurang lebih 6 sampai 7 hari. Bu, ibu harus hafal, benar-benar hafal dan ngerti siklus hari panjenengan. Biasanya saya 6 atau 7 hari. Oke. Ingat-ingat 7 berapa harinya. Kedua, panjenengan ingat kalau mau menstruasi apa yang Anda rasakan. Bu, biasanya ngerasain apa, Bu? Sakit perut? Nah, mungkin ya. Harus hafal itu. Saya kalau mau datang bulan, datang haidnya, biasanya saya sudah mulai ndak enak perutnya. Mungkin ada yang begitu. Ada yang jauh, saya ndak sakit perut, tapi sakit hati, Beb. Titik-titik ngamuk sama suaminya. Mungkin PE. Itu kok ya sudah jadi korban ini. Ibu harus hafal siklusnya dan siklus apa yang akan saya rasakan ketika hari itu datang. Kemudian ketika hari menstruasi haid itu datang juga harus hafal. Apakah hari pertama langsung banyak gaspol atau enggak? Bercak sedikit, bertambah waktu, bercaknya semakin pekat, bertambah hari lagi semakin pekat dan keluar. Hari kedua ketiga mungkin benar-benar keluar banyak. Hari keempat kelima bagaimana, hari keenam bagaimana. Pangapunten, ibu harus hafal dan ngerti siklus ini. Jelas? Sehingga nanti hari terakhir, penting nih Ibu, hari terakhir panjenengan juga sudah hafal. Sekarang waktu sholat maghrib seumpama. Maka kalau merasa maghrib ini akan suci, Bu, mulai zuhur dan asar sudah standby dulu. Ini biasanya hari ini saya akan suci, gitu ya. Maka zuhur tadi dilihat, zuhur masih ada bercak enggak? Zuhur masih ada bercak. Warnanya apa? Warnanya agak pekat atau agak pudar atau agak kekuningan. Kudu faham, kudu hafal. Nanti asar dilihat lagi. Oh, asar sekarang Beb juga masih ada nih Beb, tapi nggak sepekat waktu zuhur. Maka waktu akhir terasar lihat lagi. Lihat lagi akhir waktu asar jam 5 tadi loh. Cek lagi. Masih ada atau sudah benar-benar bersih? Kalau sudah benar ada sedikit, ada kemungkinan nanti maghrib bisa jadi Anda suci. Ini yang kudu hati-hati. Jangan sampai sebetulnya maghrib sudah suci, kemudian ngentengan, wah sudahlah engkau si sanisya. Maka dia meninggalkan satu sholat maghrib. Ini yang Habib maksud, bahwa perempuan harus paham siklus dan apa yang terjadi pada dirinya ketika menstruasi.
Ini berkaitan dengan haid, dengan datang bulan. Yang kedua, penyebab perempuan itu harus mandi besar. Bu, kalau selesai ini maka silahkan mandi besar, mengangkat hadas besar. Yang kedua, al-wiladah, melahirkan atau persalinan. Ibu, ibu pernah bersalin? Pernah melahirkan? Bu, persalinan itu mulai kapan sih? Bu, persalinan itu adalah proses ketika bayi mulai proses keluar. Ada cairan yang keluar bersama dengan si jabang bayi. Maka ini disebut dengan proses wiladah atau persalinan. Beb, kalau bersama keluarnya jabang bayi juga keluar darah. Itu darah wiladah, itu darah persalinan, bukan nifas. Itu darah persalinan, itu cairan persalinan, lendir berkaitan dengan persalinan, darah persalinan. Ketika sudah keluar semuanya, Bu, keluar jabang bayinya, keluar ari-arinya, kemudian menutup kembali, dibersihkan, beres, bersih, resik, rapi, maka wiladah ini saja menjadikan seorang perempuan wajib mandi besar, mengangkat hadas besar. Tetapi biasanya setelah rapi-rapi dan bersih-bersih seperti ini, setelah itu muncul nifas. Jadi bedakan antara wiladah, persalinan melahirkan, kemudian dengan nifas. Yang wiladah adalah wiladah, walaupun ada cairan dan ada darah, tapi itu darah wiladah. Kalau beres, selesai semua, sudah ditutup rapi kembali, Bu, setelah itu baru nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah proses wiladah, setelah proses melahirkan. Ini ngomong melahirkan kok perut saya jadi sakit, Rek. Aduh. Nah, an-nifas, yang kelima tadi wiladah, proses persalinan. Yang ini berikutnya ketiga untuk perempuan adalah an-nifas. Nifas itu darah yang keluar dari kaum perempuan setelah proses persalinan benar-benar selesai. Tercepat majah, ya cuman keluar sedikit gitu toh, hanya sekeluar begitu saja. Majah, jadi nggak sampai 1 hari, nggak majah, keluar begitu toh, sekejap, sedikit keluarnya, itu jadi nifas. Ini tercepat minimal. Maksimalnya 60 hari 2 bulan. 60 hari 2 bulan berturut-turut dia ternyata nifas. Ya sudah, dia nifas memang walaupun panjang. Biasanya 40-an hari kurang lebih. Beb, saya 35 boleh. Beb, saya 37 boleh. Beb, saya 40 boleh. Saya 41 boleh. 40 ini kurang lebih rata-rata. Ibu berapa, Bu, dulu, Bu? Berapa? Hah? Lupa. Lali rupane, eling rasane. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah mujibatul ghusl, 6 hal yang mewajibkan kita mandi besar atau mandi janabah. Pertama, ilajul hasyafah, masuknya hasyafah ke dalam farji. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, al-maut, kematian, terpisahnya ruh dari jasad. 3 hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Setelah 3 ini terjadi, maka wajib mandi besar atau mandi janabah. Kemudian 3 berikutnya khusus untuk kaum perempuan. Yang pertama, haid, yaitu datang bulan. Yang kedua, wiladah, yaitu melahirkan atau persalinan.
Yang ketiga kemudian adalah an-nifas, darah nifas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Enggak ada. Wiladah ya. Apakah setelah wiladah wajib langsung mandi? Jawabannya kayaknya enggak ya. Karena setelah wiladah biasanya diikuti dengan nifas. Setelah wiladah itu Bu, apakah wajib langsung mandi? Tampaknya tidak. Karena wiladah itu biasanya nyambung dengan nifas. Apakah setelah wiladah enggak boleh bersih-bersih, enggak boleh mandi-mandi? Boleh. Silahkan bersih-bersih, silahkan mandi. Bolehnya boleh loh ya. Boleh. Tapi setelah itu ada nifas. Maka ketika wiladah dan nifas yang biasanya 11-12 ya, berurutan secara langsung, maka rentang waktu ini ya kalau bersih-bersih boleh, mandi tetap boleh ya. Tetapi ini bukan mandi besar, bukan mandi janabah. Tapi nanti kalau nifasnya sudah benar-benar beres, barulah mandi janabah atau mandi besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah. Subhanakallah. Oh, ada lagi, baru subhanallah. Monggo. Nggih. Nah, pertanyaan dari Bapak siapa? Pak Yanudi, beliau bertanya, Beb, kalau nempel tok, oh ada bojonya di situ, nggak ada. Pak, kalau nempel tok membatalkan wudhu. Oh ya. Nempel tok membatalkan wudhu. Anda hadas kecil, nempel tok ya. Kalau masuk baru hadas besar. Kalau nempel tok gitu. Kalau nempel tok bagaimana gitu ya? Kalau nempel tok bagaimana? Kalau nempel tok ya Anda hadas kecil gitu ya. Nempel tok loh ya, kalimatnya nempel tok. Kalau Anda nempel tok, maka wudhu panjenengan batal. Kalau nempel tok, wudhunya batal. Hadas kecil. Nempel tok loh ya. Nempel tok. Beb, nempel tok tapi metu. Nempel tok itu hadas kecil, membatalkan wudhu. Tapi gara-gara nempel kemudian metu. Ya nomor 2 tadi khurujul mani jadinya. Nempel tok tapi khurujul mani. Nempel tok Beb tapi khurujul mani. Maka khurujul mani itu yang menyebabkan panjenengan jadi hadas besar. Jelas napa dapat lagi? Beb, ketika nempel tok itu tidak keluar mani. Oke, tapi keluar ada madhi, ada wadi. Yang mana itu? Ada lagi, nanti ada. Apa-apa sedikit ya. Loh kalau mandinya tidak. Kalau yang keluar bukan sperma, yang keluar bukan mani, maka yo batal wudhu, tetap hadas kecil. Bukan sperma loh ya, bukan mani ya. Yang keluar bukan mani. Bedanya apa, Beb? Bu, Pak, ketika tempel menempel, kemudian ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar. Maka lihat efek selanjutnya. Kalau setelah keluar itu kemudian tetap menegang dengan keras, itu berarti pertandingan dapat dilanjutkan. Itu berarti Anda masih hadas kecil. Tapi kalau tempel menempel doang kemudian keluarnya agak kenceng dan agak banyak, setelah itu
Lemas, lo kata ibu lemas itu. Lemas. Ya ini berarti keluar sperma, mani, maka ya tidak bisa dilanjutkan kecuali agak memaksa dan kemudian memang jadi laki-lakinya yang hadas besar dengan wajib mandi. Wallahu taala a'lam bissawab. Mari kita akhir dengan doa kafaratul atau akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.